Selamat pagi. Pagi juga. Gimana tidurnya semalam? Alhamdulillah Enak ya? cukup nyenyak untuk melepas kepenatan selama dalam perjalanan siang hari. Oke, ini pagi dari Pantai Mutiara DRS. Ya guys, ini saya pakai HRV 2017 untuk camping. Biasanya kita pasang tenda di luar. Sekarang saya ada rencana untuk modifikasi HRV ini. Simpel saja, yang penting kalau kepepet kita masih bisa tidur di dalam mobil. Sekarang saya rencana untuk bikin simple modification, dan yang penting bisa tidur di dalam. Bisa taruh nanti kasur busa tipis dalamnya. Oke guys, ini saya ada punya planning. Saya akan lepas dua-dua joknya, dan nanti saya akan bikin frame di posisi joknya. Ini joknya saya lepas, sebenarnya nggak dilepas malah lebih bagus, tinggal tidurin, tapi saya butuh ruang untuk naruh perlengkapan camping. Jadi joknya akan saya lepas. Oke, ini joknya akan saya lepas. Nanti saya akan bikin frame ke depan, dan itu juga kita akan bikin sistem lipat. Di bawahnya saya bisa taruh atau simpan perlengkapan camping di bawahnya. Oke guys, saya akan lanjutin kerjaan. Ini satu jok udah dilepas. Ini ngelepas joknya gampang, dan masangnya lagi juga gampang nanti kalau kita butuhin. Kita bikin sistem yang simple untuk bongkar pasangnya. Kalau kita perlu mobil untuk bagian biasa, kita butuh jok, kita bisa lepas lagi frame-nya dan kita akan pasang lagi joknya. Guys, ikutin terus ya, akan lakukan modifikasi, nanti saya update tiap step-step. Dan ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman pemilik HRV lainnya. Oke, nanti ikutin ya guys. Nanti boleh diaplikasikan kalau ini berhasil. Ini saya juga belum tahu ini berhasil atau enggak, karena saya bukan orang bengkel, saya bukan ahlinya, tapi saya yakin aja ini bisa gitu. Oke, ini step pertama. Pertama kita lepas joknya. Ini jok udah saya lepas. Oh ya, ini saya dapat bekas dudukan jok. Ini ada baut, dan sampai ke body. Ini kan saya manfaatin untuk bikin dudukan frame-nya. Saya akan bikin ini, dan saya akan bikin sistem ensel nanti supaya frame bisa lipat-lipat ke belakang. Satu lagi sebelah sana juga ada sama baut jok. Kita akan manfaatin itu. Dan di depan kita akan tumpangin frame-nya nanti di lantai, tapi nanti kita support pakai kayu atau karet. Oke guys, oke, saya akan mulai dengan bikin dudukan di sini dulu. Saya akan pasang alat di sini atau siku, nanti kita bikin terus sistem enselnya. Oke guys, ikutin terus ya. Oke guys, untuk lanjutin bikin frame-nya, kebetulan ini saya ada material yang nggak jadi kepakai. Ini tadi rencana untuk bikin frame awning, tapi karena terlalu berat, jadi saya batalin, saya ganti dengan aluminium. Jadi saya pakai material ini yang ada aja. Dan ini juga ada siku bekas saya bikin top frame, ini juga saya manfaatin. Ya, saya akan modifikasi hanya dengan sedikit alat ini. Ini ada mesin las kecil, dan ada gerinda dan bor yang lain. Oke guys, saya akan lanjut untuk bikin dudukan enselnya dulu yang nempel ke bodi mobil. Oke, ikutin terus ya.
Oke guys, ini step pertama untuk bikin frame ini. Ini dudukannya, dapatnya selesai. Kita bikin dua, di sini juga satu. Oke guys, ini pre-assembly frame-nya sudah selesai dan kita sudah coba, dan ukurannya sudah pas. Ini tinggal kita lanjutin tambah frame atau tambah penguat di tengahnya, dan nanti kita bikin support di bagian sini sama sebelah sana, dan nanti ini kita las full. Nanti kita tambah satu atau dua hollow bar lagi ya guys. Ini saya pakai hollow bar 20 kali 40 Alpanes 20 kali 40. Ini kebetulan ada material yang udah ready segini, dan ini sudah cukup dan sudah cukup kuat materialnya ya guys. Ini ukurannya saya nggak perlu kasih tahu, ini ukurannya disesuaikan aja pada atau tempatnya. Ini sebenarnya juga bisa diaplikasikan untuk mobil lain, dan ukurannya disesuaikan aja, dan materialnya juga bisa juga ditentukan sendiri. Dan ini juga nggak perlu material yang kuat sekali guys. Ini tempat tidur kita berdua, separuh bagian belakang. Oke guys, kita lanjutin lagi assembling frame-nya, sekalian di las full dan dikuatin. Itu kita pasang engselnya guys. Selanjutnya ya. Oke guys, kalau mau pasang jok lagi, kita tinggal lepas support yang kita bikin aja, dan kita pasang jok lagi di tempat sama. Dan kita untuk modifikasi ini kita tidak ada merusak atau merubah di bagian bodi mobilnya. Kita hanya manfaatin baut bekas dudukan jok di sini, dan kita bikin support. Jadi tidak ada bagian mobil yang dirusak atau dimodifikasi. Jadi ini kalau kita mau pakai mobil lagi, kita butuh jok tengah, kita simple pasang lagi. Jadi joknya hanya menggunakan dua buah baut, yang jok satu yang sebelah sana juga sama. Sebenarnya kalau mau simpel lagi, nggak usah bikin frame, ini sebenarnya udah bisa dipakai untuk tidur. Joknya dilipat ke depan dan dikasih kasur busa. Tapi masalahnya kalau untuk camping buat peralatan banyak, kita repot naruh peralatan campingnya. Kalau harus ditaruh di atas semua, nanti kalau mau tidur kita mau pindah kemana barang-barangnya. Makanya saya modifikasi gini, karena di bagian bawah sini cukup luas, ini volumenya cukup besar untuk naruh barang-barang perlengkapan camping. Nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi atau buat pecinta camping. Ini saya share ini karena saya juga cinta camping. Oke guys, kita lanjut. Ini frame-nya sudah selesai di finishing dan dicat. Sekarang kita akan pasangin ke mobilnya, kita akan bikin posisinya. Ini juga supportnya. Oh ya, ini ganti ensel karena enselnya nggak ada, kita pakai yang ada aja. Ini juga bisa berfungsi jadi ensel. Oke guys, saya akan pasang lagi ke mobil dan langsung dibikin di mobil. Guys, ini frame-nya udah fix. Ini juga sudah dibautin. Nah, ini kita bikin frame-nya nanti. Kalau kita mau ngambil barang di bawah, ini bisa
kita lipatnya ke atas, jadi kita bisa loading dan unloading peralatan camping kita dari bawah ini. Guys, ini framenya simple aja. Ini sudah selesai. Ini kita akan las dengan triplek tipis saja. Ini guys, kalau ada di triplek, nanti di atasnya bisa langsung kita pasang kasur busa tipis, dan ini bisa untuk tidur waktu camping atau dalam perjalanan. Nanti saya akan siapin dulu kasurnya, itu tipis, busanya dari beli, nanti tinggal bikin sarungnya. Nanti kita update lagi guys. Ini busanya untuk kasurnya saya beli. Ini saya beli Rebonded D50 tebal 4 cm. Jadi tinggal bikin sarungnya, dan ukurannya kita sesuaiin dengan ruang dalam mobilnya. Oke guys, saya akan bikin dulu kasurnya. Oke, ini saya lagi setting busanya. Ini kasurnya saya bikin dari 4 bagian, nanti biar bisa dilipat-lipat untuk storage-nya. Oke guys, ini kita lanjutin kasurnya. Ini kasurnya sudah selesai kita jahit atau kita bikin covernya. Oh ya, ini waktu jahitnya saya nggak videoin, terlalu panjang. Guys, sesuai dengan settingan kita di mobil, ada setting jadinya begini. Guys, ini kasurnya sudah selesai. Jadi kita akan coba pasang lagi di mobilnya, dan kita akan setting di mobilnya. Oke guys, kalau untuk kasur ini nggak harus bikin juga. Ini yang jual juga banyak, hanya tinggal cari ukurannya aja. Banyak kasur busa atau kasur angin ini bisa dipakai. Yang penting sesuaiin aja ukurannya, jadi nggak harus semuanya dibikin gitu. Oke guys, ini kebetulan saya bisa bikin, ya saya bikin aja. Oke guys, kita akan setting kasurnya yang udah kita siapin di mobil ini. Oke guys, sebelum kita gelar kasurnya, kita akan lihat dulu Oke guys, kita akan lihat apa yang bisa kita taruh di bawah frame ini, di ruangan bekas jok mobil tengah. Oke, ini kita bikin bisa diangkat, bisa dilipat. Oke guys, di bawah sini tuh ruang ini kita bisa taruh. Ini tenda Arpenas 41 masuk. Ini flysheet dome 6x6 masuk. Ini kasur angin yang lumayan tebal 30 cm, masuk sini. Ini ruang-ruang kecil masih ada, di depan masih ada. Oh ya, satu lagi, ini ada power station. Ini power juga power bikinan sendiri. Ini guys, ini cukup untuk bikin penerangan kalau listrik nggak ada di tempat camping. Ini masuk, ini masih ada ruang-ruangan kecil. Yang di depan juga masih ada, jadi ini bermanfaat sekali guys ruangannya. Ini bisa naruh peralatan camping cukup dan lumayan banyak. Yang kemarin atau bulan lalu saya lakuin road trip camper van Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur selama 20 hari. Saya taruh barang di sini bermanfaat sekali, mengurangi volume barang di bagian atas. Nah, ini kalau kita susun rapi lagi, ini masih banyak yang bisa kita simpan di sini. Jadi ini manfaatnya kita keluarin atau kita lepasin jok dan kita bikinin frame-nya. Dan bikin frame-nya juga simple aja. Guys, ini buat oke. Ini kita alas pakai triplek tipis saja. Nah, saya pakai ini di atasnya ini supaya lebih rata. Ini bisa dipakai apa aja kan. Yang penting kita nyaman aja. Enggak dikasih ini juga tidak masalah, sebenarnya udah rata. Oke, sekarang kita akan coba gelar kasurnya. Nih guys, ini kasurnya sudah kita gelar. Ya, ini penampakannya. Jadi cukup guys, tuh kami 2 orang. Ini lebar 1 meter, panjang 1,65 meter. Oke guys, ini dalam mobilnya udah kita rapiin. Nah, ini penampakannya kalau kasurnya sudah kita sprayin dan kita taruh bantal dan karpetnya. Ini cukup buat tidur kita 2 orang di camping ground. Dan ini kita sudah jalanin selama road trip camping kita selama 20 hari. Jadi 15 malam kita tidur di camper dan tidur di mobil ini. Alhamdulillah cukup nyaman. Nanti kita akan lanjut, kita promosiin untuk setting barang-barang bawaannya. Oke, barang-barang atau perlengkapan camping kita akan kita dampingi di bagian belakang ini. Ya, itu barang-barang yang akan dibawa. Saya ada sesuaiin untuk kondisi mobil ini. Nanti kita akan coba tes ya. Oke guys, ini kondisi setelah damping perlengkapan camping kita. Hai guys, saya road trip campervan selama 20 hari. Saya bawa perlengkapan cuma segini. Ya, ini udah cukup. Oh ya, untuk kondisi gini kita harus prepare untuk bawa barangnya, harus bikin tas untuk box kecil-kecil, jangan pakai box yang besar, nanti kalau malam kita repot naruh. Oke guys, ini perlengkapan barang makanan. Ini ada kopi, ini tuh masak, kompor sama gas. Ini perlengkapan masak, gorengan lain. Oh ya, ini perlengkapan listrik, ada kabel semua di dalam. Ini flysheet untuk side awning tambahan. Ini tas untuk buat makanan matang yang bisa ditaruh es, bisa dingin. Ini laundry. Oh ya, itu perlengkapan tidur kita. Ya, di sini juga ada 2 kursi kecil, 1 kursi agak gede dan 1 meja kecil. Wah, sudah tetap. 1 lagi, ini juga ada meja. Saya pakai meja ini. Nanti ada kakinya ditaruh di depan. Oke guys, ini perlengkapan untuk camping. Ini malah cukup untuk road trip. Kemarin tuh road trip 20 hari. Sini udah mencukupin. Oh ya, kalau untuk makanan kita nggak perlu bawa banyak-banyak, kita bisa beli di depan. Air juga
Ini sebenarnya kalau kita pakai yang kecil, itu malam nggak repot naruhnya. Oh ya, tutup pakaian. Ini saya ada rupok. Ini pakaian road trip selama 20 hari cukup di sini, tambah nyuci di jalan. Oh, yang penting kita kalau naruhnya kita bikin begini, dan ini bisa divakum. Nah, kalau divakum dia akan lebih tipis lagi dan muatannya akan lebih banyak lagi. Ini juga ada perlengkapan temporary kamar mandi. Yang lain ini lumayan cukup. Rubok kapasitas 360. Itu kita bisa ngatur barangnya aja di dalam. Oh ya, satu lagi yang gak kalah penting, kita mau road trip ini awning. Awningnya sangat membantu daripada kita buka plastik. Ini awning saya sendiri. Ini kalau sudah dibuka, ini lebarnya 2,4 meter kali 2,5 meter. Jadi ini saya ngakirin bikin awning. Kalau posisi di parking seperti ini, karena mobil saya pendek, saya nggak mungkin pasang awning yang panjang 2,4 meter nanti nongol di atas kaca. Oke guys. Oh ya, ini kalau camping dekat-dekat, saya biasa juga pakai awning tent. Ini saya bisa bawa. Jadi kalau saya malas buka tenda, saya pakai awning tent. Tapi waktu road trip saya nggak pakai karena agak ribet. Jadi sama road trip saya usahain tidur di dalam mobil. Biasanya buka awning dan belakang bahan masak. Oke, nah sekarang saya akan liatin untuk penyimpanan barang waktu malam di camping ground. Karena kalau kita camping di tempat-tempat yang belum kita biasa atau tempat yang agak sepi, kita juga takut menaruh barang kita di luar. Kita lihat selanjutnya ya. Oke guys, ini perlengkapan camping kita. Ini perlengkapan camping yang saya bawa selama road trip selama 20 hari dan ini sudah mencukupi. Nah, semua ada komplit ada di sini. Oh ya, malah kalau untuk camping dekat-dekat bisa dikurangi. Ini tas pendingin nggak perlu bawa, laundry nggak perlu bawa. Nah, kita bawa yang penting aja ini. Ada meja, ada kursi, ada peralatan masak lainnya. Oke guys, kita akan coba simpan ini di jok depan. Nah ini kalau kita mau camping atau tidur di tempat yang atau camping ground yang sepi atau di daerah lain yang belum kita kenal, jadi supaya barang kita aman dan tidur kita juga nyaman. Jadi kita nggak khawatir ninggalin barang di luar, kecuali di tempat camping-camping yang rame, yang udah biasa di sekitar kita nggak masalah taruh barang di luar. Oke, semua barang kita akan taruh di sini dan semuanya saya udah atur barangnya supaya muat di sini semuanya untuk malam hari. Yang pertama, joknya kita geser ke belakang sedikit. Nah, itu guys, jadi ruangnya akan tambah besar. Oke, kita akan coba dumping semua barang ke jok ini. Oke guys, ini kondisi dalam mobil. Untuk malam hari kalau kita mau tidur di mobil, ini barang udah kita gelar semua. Kita tinggal gelar lagi kasurnya, kita rapiin. Oh ya, untuk barang-barang kita sudah dumping di depan semuanya. Oke guys, semua barang bawaan kita dumping dan muat di depan semuanya. Ada meja, ada minuman, ini semua tas, semua box masuk di dalam. Oh ya, ini memang harus direncanain bikin tas atau box untuk bawa barangnya, kita harus sesuaiin. Jadi kita nggak bisa bawa box yang gede-gede, nanti kalau malam kita repot naruhnya. Jadi itu kondisi ini. Ini alhamdulillah saya kalau tidur di jalan, tidur di tempat camping selama road trip atau di tempat camping ground,
yang sering saya lakuin kalau malas buka tenda, saya tidur di mobil, ya saya taruh barangnya di sini. Oke guys, ini sedikit berbagi dengan teman-teman, terutama yang punya HRV. Jadi dengan mobil kecil ini kita juga udah bisa melakukan camping dan malah melakukan road trip camper van. Saya lakuin road trip camper van selama 20 hari hanya dengan mobil ini. Ya, alhamdulillah selama camper van nggak ada masalah. Jadi saya hanya sering buat teman-teman, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi terutama yang hobi camping, yang hobi road trip, hobi buat kita yang punya mobil kecil, ya masih bisa diakalin. Nggak akan senyaman camper van car yang gede atau yang khusus. Tapi terutama buat saya, buat kami, ini udah cukup untuk menyalurkan hobi kita untuk camping. Dan trip lain, ya saya memang dari dulu gak suka traveling. Kita selanjutnya ini bisa sama Pak Antit melakukan traveling. Oh ya, kalau traveling ini ya of course kita harus hobi camping. Ini akan mengirit biaya guys, daripada kita traveling tidur di hotel, nyewa mobil, nyewa apa lagi. Ini kita traveling ini biayanya jauh lebih murah daripada kita traveling menggunakan fasilitas umum. Ya tentu saja kita harus bisa tidur atau istirahat tidak senyaman di hotel. Oke guys, dan dulu sharing ini, ada yang lain lagi, saya akan sharing lagi buat teman-teman. Sama saya juga dapat ilmu dari orang lain, ada orang yang sharing juga dan kita ikutin, itu bagus kita ambil. Dan ya kalau kita cocok kita tinggalin aja. Oh ya, ini hanya sharing ya, bagus nggak bagusnya, bisa diterima nggak terimanya ya, alam itu kembali ke masing-masing orang. Oke guys, sekian dulu dari kita ABG 19 channel. Salam love camping, alam hori bahagia dari Gunung Putri. Bye.